Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Lanjutan kajian kita adalah ke bab berikutnya dan masih dalam kitab Talaq wal Li'an, bab ma jaa fil ila, bahas tentang hukum ila. Sebelumnya kita bahas tentang ahkamuz zihar. Sekarang masuk bahasan tentang ila. Ila ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di bawah di situ di dalam hadis ini. Wal ila'u huwa an yahlifa ar-rajulu an la yaqraba imra'atahu arba'ata ashhurin fa aktsara. Ila itu ialah seorang bersumpah. Jadi secara bahasa juga ila ala ya'ulu ila'an. Itu sarafnya. Ala ya'ulu ila'an. Dalam bahasa Arab artinya bersumpah. Kemudian yang dimaksud dengan ila dalam fikih secara khusus dalam bahasan ini adalah ayyahlifar rajulu, seorang laki-laki bersumpah alla yaqraba mura'atahu, tidak mendekati istrinya. Tidak mendekati maksudnya tidak menyetubuhi istrinya. Dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah tidak akan menyetubuhi kamu di depan istrinya. Jadi maksudnya di sini konteksnya apa? Si suami marah kepada istrinya, kemudian dia ingin hukum istrinya dengan cara bersumpah tidak akan menyetubuhinya. Dari gambaran ini kita bisa pahami bahwa orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau istri cuma satu, dia ila, antum mau kemana nanti? Nah. Jadi ini salah satu kasus rumah tangga yang kemudian dibahas dalam fikih, jalan keluarnya disebut dengan ila. Seorang laki-laki bersumpah tidak akan mendekati istrinya, maksudnya tidak menyetubuhi istrinya arba'ata ashhurin fa aktsara, selama 4 bulan atau lebih. Asal usul ila ini jemaah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Jadi bahasan kasus seperti ini ternyata disebutkan di Al-Qur'an secara lugas, secara terang benderang. Sekali lagi itu menunjukkan bahwasanya urusan rumah tangga, urusan pernikahan itu sangat-sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya jarang orang mengaji tentang itu. Kalau dibuka kitabun nikah, yang terbersih di kepalanya hanyalah masalah ranjang saja. Dan lebih dari itu, sangat banyak masail, banyak problem yang terjadi dalam rumah tangga. Manusia, umat yang beriman kepada Allah, kaum muslimin butuh hukum-hukumnya untuk kemaslahatan mereka. Itu disebut secara jelas. Mulai dari cerai, mulai dari zihar. Nah, sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, itu disebut semua dalam Al-Quran secara jelas urusannya. Menunjukkan itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Salah satunya ilahi. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-ila al-halif. Ila itu bersumpah.
idza halafa ar-rajulu an la yujami'a zawjatahu muddah, apabila seorang laki-laki bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya dalam beberapa tempo waktu. Nah, tempo waktu dibagi jadi dua. Kata beliau, fala yakhlu imma an yakuna aqall min 4 ashhurin aw aktsara minha. Tempo waktunya dia bersumpah tidak akan menyetubuhi itu bisa lebih 4 bulan, bisa kurang. Jika seorang laki-laki kemudian dia bersumpah ila kurang dari 4 bulan, aqal min 4 ashhur, bagaimana hukumnya? Fa in kanat aqalla falahu an yantadhira inqidha'il muddah thumma yujami' imra'atahu. Maka bagi si laki-laki hendaklah dia menunggu sampai waktu yang dia sebut ketika bersumpah. Misalnya dia mengatakan, saya bersumpah 2 bulan ini saya tidak akan mendekati kamu. Kemudian baru sebulan dia sudah rindu. Ya jangankan sebulan, 2 minggu kemudian dia rindu. Atau bahkan 2 jam setelah dia ngomong seperti itu, dia rindu. Sebagaimana yang telah lewat di hadis yang sebelumnya. Misalnya dia menzihar istrinya di bulan Ramadan. Belum sampai Ramadan dia sudah melihat betis istrinya, dia ingin seperti itu. Kalau dia kurang dari itu, disuruh bersabar. Kalau sudah sampai ke temponya 2 bulan itu, disitulah dia boleh menjima'nya. Wa 'alaiha an tasbira, dan wajib atas perempuan ketika diila bersabar. Nah, dia harus bersabar. Wa laysa laha mutalabatuhu bil fai'ah fi hadhihi al muddah. Tidak berhak seorang perempuan kemudian menuntut suaminya dalam hal ini untuk balik atau untuk diberikan sesuatu sebagai kompensasi atas sikap suaminya tersebut kalau kurang dari 4 bulan. Ingat ini yang dibahas yang kurang dari 4 bulan. Sebagaimana telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukan itu. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza kama thabata fi sahihain an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengila istri-istrinya selama sebulan. Fanazala li 29. Kemudian percis setelah genap sebulan di 29 tanggal 29, barulah sebulan genap, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi istrinya. Dan beliau bersabda, wa qalu asy-syahru 29. 1 bulan itu 29 hari. Nabi menghitungnya dengan detil. Beliau mengilaknya sebulan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitungan 1 bulan itu 29 hari, itu yang ada di kalender Hijriyah. Tidak bisa kurang. Hijriyah itu 29, sabda Nabi. Syahr 29, sebulan 29 hari. Bisa lebih menjadi 30 hari. Itu kalau bulan Islam, bulan kita. Kalau bulan kalender yang kalender kerja itu bisa 28 hari. Bisa 29, bisa 31, bisa lebih. Nah, yang 31 itu yang paling lama, karena gajian lama turunnya. Ya kapan selesai ini bulan? Enggak selesai 31. Kalau seandainya kita pakai bulan matahari itu untuk puasa, gempor kita 31 hari puasa. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan puasa, bulan itu 29 hari. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an tentang ila. Itu tafsiran pertama tadi ya, keadaannya kurang. Fa amma in zadatil muddah ala 4 ashhur.
Kalau lewat tempo dia mengilat istrinya lebih dari 4 bulan, saya bersumpah 5 bulan dia diamkan istrinya selama 5 bulan, pokoknya saya tidak akan setubuhi kamu. Bagaimana konsekuensinya? Faliz zaujah mutalabatuz zauj inda qidai 4 ashhur. Boleh kemudian bagi seorang istri setelah sampai 4 bulan, itu batasannya kan 4 bulan. Di situ dia meminta kepada suaminya, imma ayyafi atau yujami. Pilih, dia menyetubuhi istri, dia membayar fidyah karena dia bersumpah, atau dia menyetubuhi istrinya, atau kalau tidak dia menceraikan istrinya. Jadi penyelesaian konfliknya selama 4 bulan tidak ada jalan keluar. Pihak istri meminta kejelasan dari suaminya, bagaimana mas? Ini maunya bagaimana? Jangan didiemin. Sudah 4 bulan tidak menyetubuhi istrinya. Mau cerai atau mau bagaimana? Kalau mau lanjut sekarang, ayo berhubungan. Sebagai tanda kalau terjadi kembali kerukunan. Tapi kalau tidak, pilihannya adalah bercerai. Tidak boleh dia bilang 4 bulan tapi saya nggak mau cerai juga si laki-laki, nggak boleh. Karena itu memudaratkan perempuan, diatur kemudian. Lewat dari 4 bulan dia melakukan itu akan menzalimi perempuan. Terzalimi di situ perasaannya, karena perempuan itu lemah. Perasaannya sangat lembut. Lebih tergoncang dia dengan terganggu perasaan daripada fisik perempuan itu. Dari itu dia biasa saja kalau melahirkan, dia disesar itu biasa. Tidak pernah menyesal dia, menyesal saya dulu melahirkan, nggak ada itu perempuan begitu. Dia terima tuh fisiknya seperti itu. Tapi kalau perasaannya, hatinya yang antum rusak, lebih dari itu. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menjaga perempuan itu, jangan dizalimi. Jangan dizalimi. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, itu istrinya. Dan saya yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya, kata Nabi SAW. Wa imma an yutalliqa fa yujbirahu al-hakimu ala hadha. Atau pilihannya, kalau lewat dari 4 bulan, ulangi lagi, dia harus menyetubuhi istrinya. Kalau dia tidak mau, maka pilihannya adalah bercerai. Yujbiruhul hakim, pengadilan, qadhi, pemerintah yang wajib memaksa suami itu untuk wajib kamu ceraikan istrimu. Kenapa? Wa hadza li alla yadurru biha. Semua ini agar jangan sampai suami itu memudaratkan si perempuan tersebut. Ini dia jemaah hukum yang ada dalam Al-Quran. Dari itulah Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Dan bagi orang-orang yang mengilah menyumpahi istrinya tidak akan menyetubuhi, maka dia menunggu perempuan-perempuan itu selama 4 bulan. Fa in fa'u, ini situ penjelasannya. Fa in fa'u, dan jika dia raja'u, kembali ila ma kanu alaihi, bahwa kinayah anil jima'. Kalimat fa in fa'u itu maksudnya kalimat kiasan, maksudnya dia kembali suaminya menjima istrinya lagi sebelum 4 bulan, menandakan dia sudah ridha suaminya, sudah rela. Jadi ini nasihat bagi kaum perempuan, kalau ada yang hadir di sini, ibu kalau masih disetubuhi sama suami bersyukur, berarti suami ibu itu masih cinta sama ibu. Jangan nolak-nolak, biarin aja, itu namanya dia cinta. Kalau laki-laki tidak cinta, nggak mau dia, dekat-dekat juga nggak mau dia. Betul atau salah? Betul atau tidak jemaah? Betul kan? Ya itu sifatnya lelaki.
Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika dia kembali maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wa in azamut talaq fa innallaha samii'un 'alim. Dan jika mereka laki-laki itu hendak kemudian bercerai, maksudnya tidak fa'u, tidak mengambil opsi untuk kembali menyetubuhi istrinya, maka hendaklah dia bercerai. Wa in azamut talaqa, dan jika dia berazam, maksudnya dia melanjutkan ke opsi yang lainnya itu bercerai, ya sudah, tidak bisa diperbaiki lagi. Dia tidak mau lagi menyetubuhi istrinya benar-benar, fa innallaha samii'un 'alim. Maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya kalau normal ya. Kan ada kasus tidak normal, suaminya di luar negeri. Setahun itu lebih, tidak 4 bulan, lebihlah 12 bulan di luar negeri. Masuk tidak ke ila? Tidak masuk kalau dia tidak pernah berkata dan bersumpah. Tapi kalau di luar negeri dia berkata saya bersumpah, masuk hanya dengan berkata seperti itu, meskipun terkendala oleh jarak dan waktu seperti itu. Baik, intinya yang ingin kita ketahui, bab ila ini terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan. Baik. Barulah kita lihat ke hadis. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala haddatsana Al-Hasan bin Qaz'ah Al-Basri qala anba'ana Maslamah ibnu Alqamah qala anba'ana Dawud ibnu Ali an Amir an Masruq an Aisyah qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa harrama faja'ala al-harama halalan waja'ala fil yamini kaffaratan. Qala fil bab an Anas wa Abi Musa. Ini hadis riwayat selain Imam Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Meskipun hadis ini dipertentangkan hukumnya, tapi asal usulnya sudah jelas tadi ada di Al-Qur'anul Karim, maka tidak ada masalah tentang status hadisnya, diamalkan oleh para ulama. Taib, kita lihat hadisnya. An Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah ila istrinya, wa harrama, dan mengharamkan, faja'ala al-harama halalan, dan beliau menjadikan yang haram berubah menjadi halal. Maksudnya apa ini hadis ini? Ucapan ini, wa harrama faja'ala al-harama halalan. Kata Imam Al-Barakfuri fi Sahihain, anna alladhi harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi huwa al-asal. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dirinya sendiri ketika itu saja, yaitu adalah madu. Waqila tahrimu Mariyah. Satu riwayat mengatakan yang beliau haramkan, yang beliau ilah di situ ialah Mariyah. Ini seorang perempuan bernama Mariyah Al-Qibtiyah. Ada yang mengatakan al-jama' bainar riwayatain, yakni kedua-duanya. Madu, ini madu yang diminum maksudnya, madu beneran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan itu atas dirinya dan juga istrinya, yakni menceraikan istrinya. Disebutkan bahwasanya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilah istri-istrinya, bahwasanya kata Imam Barakfuri, qila sababuhu al-hadis alladhi afshathu Hafsatu kama fi Sahih Bukhari min hadits Ibnu Abbas. Ini kisah Hafsah radhiyallahu taala anha yang membeberkan salah satu urusan keluarga
rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu pembicaraan yang beliau sebarkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab itu mengilah istri-istrinya. Waqtulifa aidan fi dzalikal hadits alladhi absyathu, dan berbeda pendapat juga ulama tentang isi pembicaraan yang disebarkan oleh Hafsah tersebut. Apa isi pembicaraan itu sampai menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilah istri-istrinya? Waqad waradat fi bayanihi riwayat mukhtalifah, dan telah terdapat riwayat tentang isi dari pembicaraan atau perkara yang disiarkan dan disebarluaskan oleh Hafsah yang berbeda-beda isinya. Ini maksudnya menjelaskan kita belum bisa sampai ke dalam inti masalah kenapa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilah istrinya. Nah, ini maksud dari wa harrama fajalal harama halalan. Intinya Nabi mengilah, tapi sebabnya ini belum diketahui secara persis. Ada yang mengatakan karena sebab Hafsah, namun isi dari perkara tersebut tidak jelas juga riwayatnya. Ya, intinya seperti ini kita tidak punya jalan untuk memastikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilah istrinya selama sebulan. Ada yang mengatakan satu riwayat karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta uang supaya uang belanjanya ditambah. Riwayat maksudnya tidak bisa kita pastikan yang mana maksudnya. Intinya adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dalil kemudian terhadap masalah tersebut, dan itu yang paling penting untuk diketahui umat, bahwasanya Nabi pernah mengilah. Adapun sebabnya itu tidak terlalu penting, itu urusan dapur kan istilahnya, itu urusan yang tidak perlu untuk diketahui. Intinya Nabi pernah mengilah, dan begini hukumnya dalam Al-Quran, begini hukumnya dalam hadis. Baik. Waja'ala fil yamini kafarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar kafarah atas ilahnya tersebut. Nabi membayar kafarah kemudian menjima istrinya. Ya, jadi ini ada tambahan hukum di sini, bahwasanya sebelum menggauli istrinya kembali selama belum sampai 4 bulan dia harus membayar kafarah atas sumpah tersebut, karena dia melanggar sumpahnya. Kan dia bersumpah, saya akan tidak menggauli kamu selama 4 bulan. Ternyata sebelum 4 bulan dia gauli, dia melanggar sumpahnya. Maka bayar kafarah sumpah, barulah kemudian dia menggauli istrinya. Baik, kita lihat kemudian perkataan Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam masalah tempo ilah ini. Waqtalafa ahlul ilmi fihi idza madat 4 ashhur. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ilah ini apabila telah lewat dari 4 bulan. Ingat pelajaran yang tadi di awal, ada 2 kondisi, ada yang kurang, ada yang lebih. Waqala ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Berkata ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, idza madat 4 ashhur yuqaf fa imma an yafi'a wa imma an yusaddiq. Apabila telah lewat 4 bulan maka yuqaf. Yuqaf itu dipanggil tuh, disuruh berdiri suaminya oleh hakim. Jadi salah satu fungsi pemerintahan di dalam syariat Islam itu adalah menegakkan syariat Allah dan menegakkan hak-hak agama dan hak umat. Nah, di situ campur tangan, turun pemerintah, hakim. Mana nih suami yang tiba-tiba mengilah istrinya selama 4 bulan. Artinya ini mencederai si perempuan. Dipanggil, yuqaf. Biasanya kalau sudah seperti ini, keluarga tidak bisa ikut campur. Yang bisa menjadi penengah siapa? Hakim. Yang bisa menjadi penengah. Itulah pentingnya posisi
pemerintah. Itulah vitalnya fungsi ulama sebagai jalan keluar untuk masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, dalam muamalah dan semua lini kehidupan kaum muslimin. Yuqaf, disuruh berdiri, diadili. Fa imma an yafi wa imma an yutalliq. Pilihannya adalah an yafi'a, seperti yang di ayat tadi, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Imma dia balik jima istrinya, wa imma an yutalliq. Atau kalau tidak dia menceraikan. Wa huwa qaul Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini pendapat dari Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq ar-Rahawayh. Itu pendapat yang pertama. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, dan berkata sebagian ulama lainnya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Pendapat ini berasal dari para sahabat Nabi dan ulama yang selain dari para sahabat. Idza madat arba'atu ashhur fahiya tatliqatun ba'inah. Apabila lewat 4 bulan dari ucapan dia mengilah istrinya, tidak dia menggauli selama 4 bulan itu, dan lewat 4 bulan fahiya tatliqah ba'inah, langsung secara pragmatis, secara otomatis tercerai. Meskipun dia tidak mengatakan saya ceraikan. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa ahli al-Kufah. Ini pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri dan ahli Kufah. Bedanya ini yang pertama apa? Yang pertama bedanya ada mediasi, disuruh cross check dulu, tasabbut ke suaminya. Maunya bagaimana nih Mas, Bang? Kalau dia paham Islam ya. Kalau laki-lakinya pernah haji, nah itu yang bahaya itu. Dia sia-siakan keluarganya, dia sia-siakan anaknya, dia sia-siakan istrinya. Dia berturutkan hawa nafsunya. Dia tidak kenal hak istrinya, tidak kenal hak anaknya. Dan itu banyak terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dari itu kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang yang melamar anakmu itu baik akhlaknya, baik agamanya, zawiju. Biarkan dia sama dia. Nah, pasti dia bahagia insyaallah taala karena dia tidak akan dizalimi. Nah, masalah ilah ini jemaah, saya pernah menghadapi kasus seperti ini di dunia nyata. Pernah ada kasus seperti ini saya hadapi, saya disuruh tangani bagaimana. Saya telusuri seluk-beluknya. Ya itulah ada ternyata memang suami yang seperti itu, laki-laki yang sanggup seperti itu walaupun istrinya hanya satu, ada. Tadi saya katakan kan yang hanya istrinya banyak yang bisa mengilah, ternyata tidak ada juga yang mungkin karena saking gregetnya mungkin dia bisa ilah dia selama 4 bulan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini konflik ya dalam keluarga jemaah. Kalau bisa jangan dilakukan. Jangan sampai terjatuh ke dalam hal seperti itu. Nah, ini berbesar hatilah seorang laki-laki dengan kekurangan istrinya. Terlebih jika dia punya anak dari perempuan tersebut. Hendaklah dia bersabar. Nah, karena melepaskannya dan mencari yang baru tidak menjamin baik juga. Malah dapatnya mungkin yang lebih brutal dari itu. Apalagi bertambahnya zaman, rusaknya keadaan. Ya, kriteria yang solehah itu ya sangat-sangat susah sekali. Jika zaman dulu diumpamakan seperti ghurabul, seperti gagak yang kakinya putih sebelah, atau ada yang mengatakan sayapnya yang putih sebelah, sangat langka. Apalagi di zaman TikTok seperti ini, di zaman Instagram, di zaman Facebook seperti ini. Maka wajib kita bersabar sembari kita perbaiki dia dengan cara mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dia akhirat, ingatkan dia salat, ingatkan dia pengajian, ingatkan dia akan neraka, ingatkan akan singkatnya hidup ini. Insyaallah taala dia berubah menjadi perempuan yang salehah. Tapi yang jadi masalah yang tadi itu, kadang suami
Laki-laki tidak bisa menasihati istrinya untuk mengatakan ingat akhirat, ingat kubur, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena si suami juga tenggelam di dalam dunia. Dia juga lupa akhirat, dia juga lupa kubur, dia juga lupa hak-hak kelak di akhirat. Kalau sudah seperti itu, itulah jalannya kemudian retak rumah tangga. Nah, dan itu terjadi, bisa terjadi tidak melihat usia. Bisa seorang laki-laki itu usianya 50 tahun bermasalah dengan istrinya. Fakta itu. Atau lebih dari itu, bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin. Dari itu jalan keluarnya ialah Al-Quran, Islam. Ingat hari akhirat. Ta'awun, tolong menolong dengan istri kita dalam kebaikan. Ini momen menuju Ramadan. Biasanya perempuan kalau disentuh hatinya dengan lembut tentang kebaikan, cepat dia. Sebentar lagi Ramadan, ingat salat tarawih, sedekah, baca Al-Quran. Jangan yang antum ingetin, ingat bu kolak nanti ya. Itu mah udah biasa. Ingat kolak, gorengan bu buatin nanti, itu mah tugas dia, tidak perlu antum ingatkan. Tapi sentuh yang itu tadi itu, baca Al-Quran. Bagaimana dia bisa sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah di bulan Ramadan. Bagaimana dia punya waktu supaya berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Kan kita tahu doa ibu itu makbul untuk anaknya. Tapi kita tidak pernah berikan dia kesempatan untuk bisa mengangkat tangannya kepada Allah berdoa untuk anaknya. Tidak pernah kita ajak dia. Tidak usah kita jauh-jauh nyari doa untuk anak kita, untuk ke ustadz aja. Ada ibunya yang lebih makbul doanya daripada ustadz, daripada syekh itu. Tapi nggak pernah ada waktu untuk dia berdoa itu si ibu, si perempuan. Karena dia lalai, karena tidak diberi nasihat, tidak diberikan contoh oleh suaminya. Suaminya itu di rumah hanya ngopi, hanya duduk, hanya nonton handphone, bahkan tidak sholat barangkali, naudzubillah min dzalik, atau mungkin terlibat di judi online. La haula wala quwata illa billah. Nasallallahu taala al-afiyah. Jadi berat sekali tanggung jawab kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah. Ini dia bab ila, cuma hanya satu hadis saja yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi ini, dan hukumnya sudah dijelaskan oleh beliau dan sudah kita lihat ayatnya dalam Al-Qur'an tentang masalah tersebut. Bahasan berikutnya dalam bab ini adalah bab ma jaa fil li'an. Bab membahas tentang hukum li'an. Hukum li'an ini barangkali panjang hadisnya, insyaallah taala kita bahas dia setelah lebaran. Kalau umur kita panjang insyaallah taala, tapi intinya ini harus diketahui. Ini intinya li'an itu dia menuduh istrinya atau istri menuduh suaminya berzina. Nah, kemudian disuruh datangkan saksi. Disuruh datangkan saksi. Kalau tidak ada saksi disuruh bersumpah di depan hakim untuk saling melaknat. Jadi kisahnya ada dalam Sahih Bukhari masalah ini, dan ada dalam Al-Qur'an juga. Nanti kita bahas insyaallah secara lebih luas. Jadi sama sahabat itu ada seorang laki-laki pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia mendengar suara orang lagi jima. Di rumahnya sendiri. Di zaman sahabat. Ya, itu istrinya. Ada suara, langsung pergi. Melapor ke Nabi, ya Rasulullah, istri saya berzina. Tidak diterima oleh Nabi. Buktinya mana? Harus ada saksi. Tapi sahabat tidak mungkin bohong. Dia benar lewat mendengar ada suara orang bersetubuh di rumahnya. Dari rumah zaman dulu kan nggak seperti sekarang ya. Lengkap pintu, jendela, baja, ringannya semuanya ada. Ya dulu lihat di rumah orang dulu, orang zaman Nabi hanya bata kering sama kayu, tidak kedap suara lewat.
Itu asal usulnya masalah ini, dan turun kemudian ayat mula'anah tadi itu. Mana saksimu kalau tidak kamu harus bersumpah. Nah, ini masalah li'an nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Ada 2 bab, kemudian selesai kitabun nikah, baru ke kitabul buyu', kitab jual beli. Semoga Allah memanjangkan usia kita jemaah. Baik, silakan azan. Sudah azan ya? Nah, silakan. Baik, jemaah, sisa waktu sebelum qamat kita sedikit mengingat tentang Ramadan. Nah, Ramadan adalah ibadah yang berulang-ulang. Sama seperti ibadah salat, sama seperti wudu, sama seperti antum umrah, sama seperti ibadah-ibadah yang memang dituntut untuk dikerjakan terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah-ibadah yang sifatnya berulang-ulang ini semestinya normalnya itu kita akan sangat menguasai hukumnya. Kita akan sudah sangat mengerti dan paham seluk-beluknya kalau terjadi masalah di dalamnya. Tapi ternyata tidak demikian. Meskipun kita sering wudu, kita sering sholat, setiap tahun puasa, ada saja yang kelewat ke hukum. Ada saja yang kita tidak ketahui. Ada saja pertanyaan, bagaimana hukumnya begini, bagaimana hukumnya begitu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bosan untuk menuntut ilmu yang terkait ibadah-ibadah tersebut. Termasuk di dalamnya puasa. Puasa ini jemaah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan beban. Dan kesan ini yang harus terbangun dalam diri kita sebelum masuk Ramadan. Bahwa ibadah puasa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan diri saya. Baru terasa ringan itu Ramadan. Kalau masih nyangkut di hati, yang kita ingat itu laparnya, sakit kepalanya karena belum ngopi, jadi berarti. Dan pendekatan itu sudah ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanyalah hari-hari yang berbilang, beberapa hari. Itu kalimatnya, ayyaman ma'dudat. Setelah firman Allah, kutiba alaikumus shiyam, wajib kamu berpuasa. Allah berfirman setelahnya, ayyaman ma'dudat. Hari-hari ma'dud, terhitung beberapa hari saja. Pesan bahasanya itu tidak lama dibandingkan dengan banyaknya hari yang kita lewati. Dari itu kemudian puasa itu dari subuh sampai maghrib. Dan itu keringanan. Bagaimana caranya? Apa maksudnya kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kesan itu bahwasanya ibadah ini ringan? Bagaimana caranya supaya masuk ke hati kita kalau ibadah ini itu kita cintai, kita sukai? Dan ini bukan hanya puasa jemaah. Semua ibadah yang kita lakukan itu kalau tidak ada dasar cinta di dalamnya, tidak ada rasa suka di dalamnya, tidak ada rasa kesadaran bahwasanya kita butuh, dijamin tuh ibadah tentu bagaikan makanan yang kurang garamnya. Walaupun antum melakukan itu bertahun-tahun, dijamin itu ibadah antum itu seperti yang bakso belum dikasih kecap sama saus itu. Dijamin ibadah antum itu ya hanya melepas kewajiban saja. Syukur-syukur kalau tidak masuk riya ke dalamnya. Udah enak sama si fulan, ngisi waktulah daripada ini. Dari itulah muncul kemudian rasa berat, rasa seolah-olah kita perlakukan Allah itu Allah yang butuh ke kita.
Mau sholat azan, ya Allah yang butuh ke kita, udah ntar aja. Kita tidak berkata seperti itu memang, tapi perilaku kita seperti itu. Itu yang terjadi jamaah kalau kita tidak bisa sampai ke level yang tadi. Satu, kita itu merasa butuh kepada Allah. Dua, ini cinta, suka kepada ibadah itu. Jadi itu Allah mengatakan rukun ibadah itu hub, cinta, suka. Jalan kita suka ibadah itu, jalan kita bisa menyukai itu, suatu ibadah itu berat, tidak mudah. Salah satu jalan itu adalah mengerti fungsi dan hikmahnya, mengerti fungsi dan hikmahnya, dan itu ada dalam puasa. Apa hikmahnya puasa yang kita bisa jadikan jalan agar kita cintai itu puasa? Yakni ternyata puasa itu upaya untuk kesehatan diri kita sendiri. Setahun lamanya kita itu ngunyah, tidak berhenti nih mulut antum kita ini ngunyah kalau tidak puasa. Pagi antum sarapan, jam 9 antum ngopi, jam 10 bakso, jam 1 makan siang, bangun kailulah ngopi lagi, sore kudapan lagi, malam nanti martabak setelah ini. Antum sudah sikat gigi aja, datang lagi antum makan lagi. Yang membuat dia libur cuma tidur dengan puasa. Terus seperti itu sepanjang hari, bayangkan. Butuh enggak libur tuh perut? Butuh enggak? Butuh, dan medis sudah memahami hal itu. Makanya di antara metode menyehatkan badan itu puasa. Butuh enggak libur nih bibir ini, mulut kita ini ngunyah sampai berlubang tuh gigi antum tuh pakai ngunyah itu sepanjang hidup. Butuh. Ketika kita sadar itu, subhanallah, berarti ini untuk saya, untuk kebaikan saya. Muncul satu jalan tuh untuk mencintai dan bergembira dengan datangnya puasa itu. Puasa itu menjadikan kita hemat. Hemat atau tidak Pak puasa? Jawab dengan jujur, hemat atau tidak? Kalau secara hitung-hitungan hemat harusnya kan. Antum tidak sarapan, tidak makan siang, tidak. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi untuk mengantisipasi masalah ekonomi itu ya dengan berpuasa. Nabi kalau bangun ada sarapan, tidak ada, itu saya puasa. Itu solusinya berarti. Berarti kalau ternyata dia hemat ketika antum puasa, bermasalah berarti itu. Benar, serius ini, benar-benar bermasalah. Benar-benar bermasalah. Puasa itu hemat. Antum sekeluarga tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan malam. Hemat harusnya. Kalau tidak hemat berarti sepanjang tahun antum puasa itu ada yang keliru berarti itu. Belum bisa menekan hawa nafsu berarti. Berarti level puasa kita itu masih puasa pindah jamunya aja. Apa yang membuat tidak hemat jemaah? Dicatat aja itu, catat sampai rumah diskusikan sama istri antum. Kenapa kita boros di bulan Ramadan? Apalagi sudah usia kita jenggotan mau putih, mau punya cucu, mau makan apa sih? Coba. Hadisnya sudah kita tahu. Nabi berbuka berapa? Kurma 3 atau 4 kan. Kalau tidak air putih itu sholat maghrib. Kan begitu, hemat sekali. Tapi ternyata enggak. Kurma iya, gorengan iya. Wah, kalau orang lebih kaya jangan lihat lagi. Berbukanya menurutnya itu kayak apa udah. Semua ada di situ dan tidak bisa dimakan semuanya. Jadi kembali ke tadi itu, cara kita mencintai puasa tadi itu. Kita tahu itu untuk kesehatan diri kita.
Kita tahu itu untuk penghematan rumah tangga kita. Ya harusnya alhamdulillah kita menjadi senang. Alhamdulillah datang bulan yang sangat menggembirakan ini. Itu urusan duniawinya ya, belum urusan ukhrawinya. Yang janji-janji Allah bagi orang yang berpuasa, Allah ampunkan dosa kita, dibuka pintu semuanya. Dan Allah sudah ringankan seringan-ringannya. Puasanya itu dari cuma subuh sampai maghrib. Pembatalnya pun hanya garis besar saja. Makan, minum, bersetubuh itu pembesarnya yang membatalkan. Ringan sekali. Kalau seandainya dijadikan syarat batal puasa itu berbuat dosa, sebagaimana kata Ibnu Hazm, ghibah itu membatalkan puasa, disuruh minum tuh. Menggibahin orang batal puasamu. Tapi ini pendapat tidak kuat ya. Kalau seandainya benar seperti itu, wah berat sekali Pak kita puasa. Nggak ada yang sah puasa kita ini. Kalau syaratnya itu adalah tidak boleh jatuh ke maksiat, tidak ada yang bisa. Tapi Allah Maha Pemurah. Allah ingin menjadikan kita ini masuk surga. Allah itu menghendaki kita diampuni. Allah suka kita itu diampuni oleh Allah. Allah inginkan kita itu taubat. Dibuat ringan. Puasa batal kalau makan, minum, dan jima. Itu saja. Sudah seringan itu, kita pun nggak becus. Banyak yang nggak becus. Pagi-pagi itu, hari kelima itu jualan soto di mana-mana Pak. Kalau hari 1, 2, 3, 4 tuh masih sepi lah ya. Hari kelima itu normal. Antum pergi ke tempat-tempat perkantoran, tempat kerja, normal, tidak ada bedanya. PT-PT orang makan, orang merokok. Kalau sudah begitu berarti ya benar-benar keterlaluan kan manusia jadinya. Baik jemaah, ini barangkali sedikit yang perlu kita sadari. Kita terus mencari, berpikir bagaimana caranya supaya ibadah Ramadan ini menjadi ringan. Kita cintai. Kalau kita tidak dapat kesan itu dalam diri kita, mau 1000 kali hadis itu dibaca, bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, enggak membekas. Berat, tetap berat di hati antum. Nah, ada rasa cinta di dalamnya. Dan ini bukan hanya dalam masalah puasa saja. Semuanya, semua ibadah itu, sholat, baca Al-Quran, menuntut ilmu, dan benar-benar berat, butuh latihan. Tugas kita sebagai seorang yang beriman agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, sudah qamat ya. Qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.